Kenapa kalian diam saja? Ayo, silakan lanjut makan malamnya. Kenapa wajah kalian pucat seperti melihat hantu setelah aku tunjukkan foto ini? Sebelum kejutan sesungguhnya dimulai, ayo like video ini dan komen nama serta kota kalian. Pastikan sudah subscribe supaya kalian jadi yang pertama tahu cara aku menghancurkan mereka. Sayang, kenalkan ini Sarah. Dia sepupu jauhku dari desa yang baru mau mulai kuliah di kota ini. Boleh ya dia numpang tinggal di sini sementara waktu? Kasihan, dia tidak punya siapa-siapa lagi selain aku. Aku menatap gadis muda di depan suamiku. Wajahnya polos, pakaiannya sederhana, dan sorot matanya tampak malu-malu. Sebagai istri yang sangat mencintai suamiku, aku tentu tidak menaruh curiga sedikitpun. Tentu saja boleh. Mas, rumah ini terlalu besar kalau hanya kita berdua. Sarah, anggap saja aku kakakmu sendiri ya. Jangan sungkan di sini. Terima kasih banyak, Mbak. Saya janji tidak akan merepotkan. Saya sangat berhutang budi pada Mbak dan Mas Pras. Itulah awal dari semuanya. Bulan pertama berjalan sangat manis. Aku memperlakukan Sarah seperti adik kandung. Kubelikan dia baju-baju bermerek, kuajak dia ke salon, bahkan uang sakunya aku yang tanggung karena aku tidak ingin dia kekurangan selama kuliah. Namun, perlahan-lahan, aku mulai mencium aroma pengkhianatan yang sangat menyengat. Mas, kok sepupu kamu pakai parfum yang sama dengan yang kamu belikan untukku minggu lalu? Baunya nempel banget di baju kamu saat kamu pulang kerja tadi. Oh, itu tadi pagi Sarah meminjamnya dariku. Katanya dia ada presentasi di kampus dan ingin tampil percaya diri. Kamu jangan berpikiran macam-macam, sayang. Dia itu adikku, sepupuku sendiri. Tapi Mas, kamu kan tahu aku tidak suka barang pribadiku dipakai orang lain tanpa izin. Sudahlah, jangan kekanak-kanakan. Cuma masalah parfum saja diributkan. Ingat, dia itu keluarga. Aku diam, tapi hatiku mulai bergetar hebat. Puncaknya adalah hari ini. Mobil Mas Pras sedang diservis, dan dia memakai mobilku ke kantor. Aku berniat merapikan mobilnya yang tertinggal di garasi. Saat aku merogoh ke bawah jok untuk mengambil koin yang jatuh, jemariku menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah amplop coklat. Begitu kubuka, napasku seolah berhenti. Foto-foto pernikahan siri. Di sana, suamiku tersenyum sangat lebar memeluk Sarah yang mengenakan kebaya putih. Tanggal yang tertera adalah sebulan sebelum Sarah datang ke rumah ini. Mbak, kenapa melamun di depan mobil? Mas Pras belum pulang ya? Aku dengan cepat menyembunyikan amplop itu di balik bajuku. Aku berbalik dan melihat Sarah berdiri di sana, mengenakan daster sutra tipis yang sangat tidak pantas dipakai di depan kakak iparnya. Belum, Sarah. Kamu sendiri, kenapa jam segini belum tidur? Dan sejak kapan kamu suka pakai daster sependek itu di ruang tamu? Ah, ini gerah sekali, Mbak. Mas Pras juga bilang tidak apa-apa, katanya anggap saja rumah sendiri. Oh ya Mbak. Besok aku butuh uang tambahan untuk praktikum. Boleh pinjam 2 juta? 2 juta? Untuk praktikum atau untuk cicilan perhiasan yang baru kamu beli kemarin? Wajah Sarah berubah tegang. Dia tampak kaget aku mengetahui tentang perhiasannya. Maksud Mbak apa ya? Saya benar-benar butuh untuk kuliah. Tenang saja, Sarah. Aku akan berikan lebih dari 2 juta. Besok, aku akan berikan kejutan yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Sekarang, kembalilah ke kamarmu dan nikmati tidur nyenyakmu terakhir kali di tempat tidur empuk itu. Mbak bicara apa sih? Kok nadanya aneh begitu? Tidak ada. Hanya terlalu lelah mengurus rumah. Pergilah. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku duduk di ruang gelap, menunggu kepulangan suamiku. Pukul 11 malam, pintu terbuka. Mas Pras masuk dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Loh, sayang, kenapa belum tidur? Gelap-gelapan lagi. Mas, apa arti keluarga bagimu? Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Ya kamu, Sarah, orang tuaku itu keluarga. Lalu, apa arti pernikahan bagimu, Mas? Apakah pernikahan itu hanya sekadar kertas yang bisa kamu duplikasi sesuka hati? Aku tidak mengerti arah pembicaraanmu. Aku capek, mau mandi lalu tidur. Mas,
Aku menemukan sesuatu di bawah jok mobilmu tadi siang. Sesuatu yang sangat indah. Foto pernikahan. Tapi anehnya, mempelai wanitanya bukan aku, melainkan sepupu kesayanganmu itu. Mas Pras mematung. Wajahnya yang tadi letih kini berubah pucat pasi. Dia mencoba mendekat, tangannya gemetar ingin meraih bahuku. Sayang, dengarkan dulu. Itu tidak seperti yang kamu lihat. Itu hanya apa? Hanya candaan? Atau hanya kecelakaan yang sudah direncanakan? Jangan sentuh aku dengan tangan yang sudah menyentuh wanita lain di belakangku. Mbak, Mas Pras, ada apa ribut-ribut? Sarah keluar dari kamar dengan wajah sok polos, namun matanya memancarkan ketakutan. Aku berdiri, menatap mereka berdua dengan tatapan paling dingin yang pernah kumiliki. Bagus, selingkuhannya sudah bangun. Mari kita bicara bertiga. Tidak, mari kita bicara dengan seluruh keluarga besar besok pagi. Aku sudah menyiapkan panggung yang sangat mewah untuk kalian berdua. Sayang, tolong jangan beritahu siapa-siapa. Aku hilaf, aku akan menceraikan Sarah kalau itu maumu. Mendengar itu, Sarah berteriak histeris. Apa? Mas, kamu janji akan menceraikan Mbak dan menjadikanku ratu di sini. Kenapa kamu malah mau menceraikan aku? Aku tertawa, tawa yang menyakitkan. Lihatlah kalian berdua, saling gigit saat terdesak. Tenang saja, kalian tidak perlu repot-repot memilih. Karena aku yang akan membuang kalian berdua ke tempat sampah yang sama. Mas, tolong jelaskan sekali lagi. Jadi Sarah ini benar-benar keponakan jauh dari pihak almarhum pamanmu di desa? Iya, sayang. Sudah berapa kali Mas bilang? Dia itu yatim piatu, tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa diandalkan untuk biaya kuliahnya di kota ini. Kenapa kamu mendadak jadi interrogator begini? Mas Pras menjawab sambil sibuk membetulkan dasinya di depan cermin, menghindari kontak mata denganku. Aku hanya tersenyum tipis, menyimpan badai di dalam dada. Foto nikah siri yang kutemukan kemarin sudah kusimpan rapi di brankas pribadiku yang tidak dia ketahui. Tidak apa-apa, Mas. Aku hanya ingin memastikan agar aku tidak salah memberikan perhatian. Sarah, kemari sebentar, Nak. Sarah muncul dari balik pintu dapur dengan langkah yang dibuat-buat lemas, seolah dia adalah gadis desa yang paling teraniaya di dunia. Iya, Mbak, ada apa? Ini, ada uang saku tambahan untukmu. Pakailah untuk beli buku atau kebutuhan kampus lainnya. Mas Pras, kamu juga jangan pelit ya sama sepupumu sendiri. Kalau dia butuh apa-apa, kasih saja. Aku menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Sarah menerimanya dengan mata berbinar, sementara Mas Pras tampak lega karena mengira aku sudah tidak lagi mencurigai mereka. Mereka tidak tahu bahwa uang itu adalah umpan. Aku ingin mereka merasa sangat aman sampai mereka menjadi ceroboh. Mbak baik sekali. Saya janji akan belajar sungguh-sungguh. Harus itu, Sarah. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan kebaikan suamiku. Setelah mereka berdua berangkat Mas Pras ke kantor dan Sarah ke kampus, aku segera bergerak. Aku menelepon pengacara keluarga dan seorang detektif swasta. Aku tidak boleh gegabah. Jika aku melabrak mereka sekarang, mereka hanya akan pergi membawa separuh hartaku karena harta Gonogini. Aku harus memastikan mereka pergi dengan tangan hampa. Halo, Pak Pengacara? Tolong siapkan dokumen pengalihan aset rumah dan ruko atas nama saya kembali. Dan untuk detektif, tolong ikuti Sarah. Saya ragu dia benar-benar pergi ke kampus hari ini. Benar saja. Menjelang sore, detektif mengirimkan foto-foto yang membuat tanganku gemetar. Sarah tidak pergi ke kampus. Dia pergi ke sebuah apartemen mewah, dan 2 jam kemudian, Mas Pras menyusul ke sana. Di sana mereka tidak terlihat seperti sepupu. Mereka adalah pasangan yang sedang dimabuk asmara, membelanjakan uang yang sebenarnya adalah hasil jerih payahku membangun bisnis ini bersamanya. Malamnya, saat mereka kembali ke rumah, aku bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku bahkan memasakkan makanan kesukaan Mas Pras. Mas, ruko di pusat kota itu, sepertinya lebih baik dibalik nama ke namaku saja ya. Untuk jaminan masa depan kalau-kalau ada apa-apa dengan bisnis utamamu. Mas Pras tersedak makanannya.
Sarah yang duduk di sebelahnya tampak memberikan kode dengan kakinya di bawah meja. Aku melihatnya dari pantulan pintu kaca lemari pajangan. Kenapa mendadak? Sayang? Kan selama ini atas nama bersama juga tidak masalah. Yah, aku hanya merasa firasatku tidak enak belakangan ini. Kamu sering pulang telat, aku takut kamu terlalu lelah dan lupa mengurus administrasi penting. Lagi pula, itu kan ruko yang kubangun dengan modal dari orang tuaku. Mas, turuti saja kemauan Mbak. Kan Mbak cuma mau merasa aman. Celetuk Sarah dengan nada sok bijak, padahal aku tahu dia sedang mencoba menenangkan keadaan agar aku tidak terus-menerus bertanya. Baiklah, besok kita ke notaris. Tapi setelah itu, tolong jangan bahas masalah harta lagi ya. Mas pusing. Aku tersenyum manis. Sangat manis. Tentu, Mas. Setelah ruko dan rumah ini kembali ke namaku, aku tidak akan membahas harta lagi denganmu. Selamanya. Malam itu, di kamar, Mas Pras mencoba memelukku, tapi aku berpura-pura sakit kepala. Bau parfum Sarah masih menempel di jasnya. Bau pengkhianatan yang memuakkan. Aku menatap langit-langit kamar, menghitung hari menuju kehancuran mereka. Kalian pikir kalian bisa menjadikanku mesin ATM sekaligus pelayan bagi perselingkuhan kalian? Kalian salah besar. Aku akan membiarkan kalian menikmati bulan madu di rumah ini beberapa hari lagi, sebelum aku mengubah rumah ini menjadi neraka bagi kalian berdua. Tidur yang nyenyak. Mas, nikmati bantal empuk ini, karena sebentar lagi, kamu hanya akan punya aspal jalanan untuk bersandar. Mas, mobil kamu masih di bengkel, kan? Biar aku yang antar Sarah ke kampus hari ini. Kebetulan aku ada janji temu dengan teman di dekat sana. Aku sengaja melirik Sarah yang sedang asyik mengoles selai ke rotinya. Wajahnya langsung berubah tegang. Dia menatap Mas Pras, mencari pertolongan. Tidak usah, sayang. Kasihan kamu harus memutar jauh. Sarah bisa naik taksi online saja, atau Mas antar pakai mobil kantor sebentar lagi. Kenapa harus repot? Mas, aku istrimu, Sarah adikmu. Apa salahnya aku mengantar adik iparku sendiri? Kecuali ada sesuatu di mobilmu yang tidak boleh aku lihat. Aku melemparkan senyum paling tenang yang aku punya. Mas Pras tertawa canggung, butiran keringat mulai muncul di pelipisnya. Tentu saja tidak ada. Ya sudah, kalau kamu memaksa. Sarah, cepat habiskan sarapanmu, jangan buat Mbak menunggu. Di dalam mobil, suasana sangat hening. Sarah duduk di kursi depan, di sampingku. Aku bisa merasakan tatapannya yang tidak nyaman. Aku sengaja memutar musik dengan volume pelan, menikmati ketakutannya. Sarah, kamu sudah lama ya ikut paman di desa? Kok aku baru dengar namamu tahun ini? Iya, Mbak saya memang jarang keluar rumah di desa. Fokus belajar saja. Oh ya? Tapi gaya bicaramu tidak seperti orang desa yang tidak pernah ke kota. Kamu sangat lihai. Aku menepikan mobil di depan sebuah gedung yang dia klaim sebagai kampusnya. Begitu dia turun dengan terburu-buru, aku tidak langsung pergi. Aku memutar mobil ke blok belakang, memarkirkannya di tempat tersembunyi, dan menunggu. Benar saja, 5 menit kemudian, sebuah mobil mewah menjemputnya. Itu mobil rekan bisnis suamiku yang sering dipinjam Mas Pras. Aku kembali ke rumah dengan hati yang dingin. Aku tahu Mas Pras sedang di kantor, maka inilah saatnya. Aku pergi ke garasi, mendekati mobil Mas Pras yang katanya rusak, tapi sebenarnya hanya dia tinggalkan agar aku tidak memakainya. Aku mengambil kunci cadangan dari laci meja kerjanya. Aku menggeledah setiap sudut. Dashboard, laci kecil, hingga sela-sela kursi. Awalnya aku tidak menemukan apa-apa selain struk belanja perhiasan atas nama Sarah. Tapi kemudian, aku merogoh bagian bawah jok pengemudi yang terasa agak ganjil. Ada sebuah tonjolan di balik karpet dasar. Tanganku menarik sebuah amplop coklat tebal yang direkatkan dengan selotip. Begitu kubuka, jantungku seperti berhenti berdetak. Bukan hanya satu, tapi puluhan foto pernikahan siri mereka di sebuah villa terpencil. Ada juga akta nikah siri yang menyatakan mereka sudah menikah sejak 6 bulan lalu jauh sebelum Sarah menginjakan kaki di rumah ini sebagai sepupu. Jadi selama ini aku memberi makan dan membiayai wanita yang sudah merampas suamiku di bawah atapku sendiri. Suaraku bergetar,
tapi bukan karena sedih. Ini kemarahan yang murni. Di dalam amplop itu juga ada selembar surat perjanjian di bawah tangan. Mas Pras berjanji akan memberikan rumah yang aku tempati sekarang kepada Sarah jika Sarah berhasil membuatku menandatangani surat hibah aset. Kalian benar-benar licin. Tapi kalian lupa siapa yang memegang kendali di rumah ini. Aku segera memotret semua dokumen itu dengan ponselku. Aku mengirimkannya ke Pak Pengacara dan detektif swasta sebagai bukti tambahan untuk gugatan cerai dan laporan penipuan. Aku mengembalikan amplop itu ke tempat semula dengan sangat rapi. Mereka tidak boleh tahu bahwa aku sudah memegang kartu as mereka. Sore harinya, aku menyambut Mas Pras dengan segelas jus jeruk segar di ruang tamu. Sarah juga sudah pulang, duduk manis sambil membaca buku, berakting menjadi mahasiswi teladan. Mas, bagaimana kantor hari ini? Capek? Begitulah, sayang. Banyak meeting. Kamu sendiri ngapain saja seharian? Aku tadi membersihkan garasi, Mas. Mobil kamu kelihatannya sudah bagus. Tadi aku coba nyalakan mesinnya sebentar. Wajah Mas Pras mendadak pucat pasi. Dia melirik ke arah luar dengan panik. Kamu masuk ke mobil itu? Kamu tidak memindahkan barang-barang di dalamnya, kan? Memangnya ada barang apa, Mas? Rahasia perusahaan? Tenang saja, aku tidak menyentuh apapun yang bukan milikku. Aku hanya ingin memastikan suamiku tidak kesulitan saat mobilnya benar-benar sembuh nanti. Aku menyesap jusku perlahan, menatap mata mereka bergantian. Sarah tampak memegang bukunya dengan sangat kencang hingga kukunya memutih. Oh ya Mas, besok kita jadi kenotariskan untuk balik nama ruko itu? Aku sudah siapkan semua berkasnya. Aku ingin semuanya selesai secepat mungkin, supaya tidak ada beban lagi di antara kita. Iya. Besok kita pergi. Mas mau mandi dulu? Mas Pras hampir berlari menuju kamarnya. Sarah menyusul dengan alasan ingin membantu membawakan tas. Aku hanya tersenyum melihat punggung mereka. Kalian pikir kalian sedang bermain catur denganku? Kalian bahkan tidak sadar kalau aku sudah memakan ratu kalian. Nikmatilah kemenangan semu ini, karena di bab selanjutnya, aku akan memastikan kalian tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Pak Pengacara, pastikan semua dokumen pengalihan aset ini tidak bisa diganggu-gugat. Saya ingin ruko, rumah, dan saham perusahaan kembali ke tangan saya sepenuhnya sebelum mereka sadar apa yang terjadi. Aku berdiri di kantor pengacaraku, menatap pemandangan kota dari lantai 20. Di tanganku, salinan foto pernikahan siri itu terasa seperti bara api. Pak Sanjaya, pengacara setia keluargaku, mengangguk mantap. Semua sudah siap, Bu. Besok saat ke notaris, suami ibu hanya akan mengira dia menandatangani dokumen rutin bisnis. Saya sudah menyisipkan pasal-pasal pengembalian hak milik di sana. Begitu tanda tangan basah, mereka kehilangan segalanya. Bagus. Dan bagaimana dengan detektif? Dia sudah menemukan identitas asli Sarah. Dia bukan mahasiswa, Mbak. Dia mantan staf pemasaran di salah satu anak perusahaan Anda yang dipecat karena kasus penggelapan kecil. Di sana pulalah dia bertemu suami Anda. Aku tertawa getir. Jadi, sepupu, ini adalah parasit lama yang ingin naik kasta. Aku kembali ke rumah dengan wajah tenang, seolah tidak ada beban. Di ruang tengah, kulihat Sarah sedang mencoba kalung berlianku di depan cermin. Dia tidak menyadari kehadiranku. Cantik sekali ya. Sarah, kalung itu memang cocok untuk orang yang suka mengambil milik orang lain. Sarah tersentak, hampir menjatuhkan kalung itu. Wajahnya memerah, namun dengan cepat dia memasang topeng polosnya. Mbak, kaget saya. Ini saya cuma mau membersihkannya, Mbak, takut berdebu. Oh, ya sudah. Simpan saja dulu. Mas Pras mana? Katanya mau ke notaris sore ini. Mas Pras masih di jalan, katanya macet. Mbak, soal ruko itu, apa benar harus balik nama sekarang? Mas Pras bilang dia lagi butuh agunan untuk proyek baru. Aku mendekati Sarah, mengelus rambutnya dengan lembut, yang membuatnya tampak merinding. Sarah, kamu masih kecil, jangan ikut campur urusan harta. Fokus saja kuliahmu yang mahal itu. Aku melakukan ini demi kebaikan Mas Pras juga. Tak lama kemudian,
Mas Pras datang dengan wajah gelisah. Kami berangkat ke kantor notaris yang sudah bekerja sama denganku. Selama perjalanan, Mas Pras terus memegang ponselnya, sesekali melirik Sarah lewat spion tengah. Mereka berkomunikasi lewat pesan singkat tepat di depanku. Di ruang notaris, tumpukan berkas sudah tersedia. Aku sengaja membawa Sarah masuk agar dia melihat kemenanganku. Mas, ini berkas pengalihan aset ruko dan rumah. Kamu tanda tangan di sini, dan di sini ya. Ini cuma formalitas agar pajaknya lebih ringan karena atas nama pribadi istri. Mas Pras ragu-ragu. Sayang, apa tidak sebaiknya kita baca pelan-pelan dulu? Banyak sekali lembarannya. Loh, kamu tidak percaya padaku? Selama 10 tahun ini, siapa yang mengelola keuangan sampai kita sekaya ini? Apa kamu pikir aku akan menipumu? Aku menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca, akting yang sempurna untuk memancing rasa bersalahnya. Sarah di sudut ruangan memberikan isyarat agar Mas Pras segera menandatanganinya supaya suasana tidak makin keruh. Bukan begitu, sayang. Baiklah, Mas tanda tangan. Satu persatu dokumen ditandatangani. Mas Pras tidak sadar bahwa di antara tumpukan itu, ada surat pernyataan pengakuan bahwa dia telah melakukan penipuan dalam perkawinan dan melepaskan seluruh hak harta Gonogini jika terjadi perceraian. Setelah selesai, aku menjabat tangan notaris dengan erat. Terima kasih, Pak. Ini sangat berarti bagi saya. Keluar dari ruangan itu, aku merasa beban berat di pundakku terangkat. Sekarang, mereka hanyalah tamu di rumahku sendiri. Mereka tidak punya apa-apa lagi kecuali pakaian yang mereka kenakan. Mas, Sarah, ayo kita makan enak malam ini untuk merayakan kesepakatan baru kita. Aku yang traktir. Wah, asyik. Mbak memang yang terbaik. Seru Sarah dengan girang, tidak sadar bahwa dia baru saja menyaksikan akhir dari masa depannya yang mewah. Malam itu, saat mereka tertidur lelap, aku menghubungi detektifku lagi. Besok, kirimkan foto-foto di apartemen itu ke grup WhatsApp keluarga besar kita. Dan pastikan orang tua Sarah di desa juga tahu kalau anaknya tidak kuliah, melainkan menjadi istri simpanan. Permainan baru saja mencapai puncaknya. Kalian ingin bermain peran sebagai keluarga bahagia? Mari kita lihat berapa lama kalian bisa bertahan saat seluruh dunia tahu siapa kalian sebenarnya. Mas, Sarah, besok aku harus keluar kota selama 3 hari. Ada audit mendadak di cabang perusahaan kita. Kalian baik-baik ya di rumah. Aku mengatakannya sambil membereskan koper di ruang tengah. Mas Pras dan Sarah saling lirik. Aku bisa melihat binar kegembiraan yang berusaha mereka sembunyikan di balik wajah sok prihatin. Duh, Mbak, kok mendadak sekali? Nanti siapa yang masak untuk Mas Pras? Sarah bertanya dengan nada manja yang dibuat-buat. Padahal aku tahu dia sudah tidak sabar ingin menguasai ranjangku. Kan ada kamu, Sarah. Kamu kan sudah pintar masak sekarang. Mas, tolong jaga rumah ya. Jangan biarkan orang asing masuk. Tentu, sayang. Kamu hati-hati di jalan. Jangan terlalu lelah bekerja, jawab Mas Pras sambil mencium keningku. Aku merasa mual, tapi aku tetap tersenyum. Begitu mobilku keluar dari gerbang, aku tidak menuju bandara. Aku memutar arah menuju sebuah apartemen yang sudah kusewa selama seminggu ini. Di sana, aku membuka laptop. Layar itu menampilkan sudut-sudut rumahku secara real-time. Aku sudah memasang kamera tersembunyi di kamar utama, ruang tamu, bahkan di dapur. Belum ada 1 jam aku pergi, drama sudah dimulai. Di layar monitor, kulihat Sarah tidak lagi memakai pakaian santunnya. Dia mengenakan baju tidur sutra milikku yang harganya jutaan rupiah. Dia menari-nari di ruang tamu sambil memegang segelas anggur mahal koleksi suamiku. Mas, akhirnya si nenek lampir itu pergi juga. Aku capek tahu akting jadi sepupu lugu terus. Suara Sarah terdengar jelas lewat mikrofon tersembunyi. Mas Pras tertawa, menarik pinggang Sarah ke pelukannya. Sabar, sayang. Sebentar lagi rumah ini, ruko, dan semua hartanya akan jadi milik kita. Dia baru saja tanda tangan dokumen balik nama kemarin. Kan? Dia pikir itu untuk dia, padahal aku akan memaksanya menyerahkan semuanya padamu nanti. Aku sudah tidak sabar ingin membuang semua barang-barangnya yang kuno ini.
Aku mau ganti dekorasinya jadi serba modern. Timpal Sarah sambil mencium pipi Mas Pras. Aku menonton itu dengan tangan mengepal. Mereka benar-benar iblis. Mas Pras tidak tahu bahwa dokumen yang dia tanda tangani kemarin justru mencabut semua haknya atas harta tersebut. Dia sedang merayakan kemenangan di atas tanah yang sudah bukan miliknya lagi. Keesokan harinya, aku mengirimkan umpan terakhir. Aku menelepon Mas Pras dengan suara yang disedih-sedihkan. Mas, auditnya bermasalah. Sepertinya aku harus tinggal lebih lama, mungkin seminggu. Uang di brankas rumah boleh kamu pakai dulu kalau ada keperluan mendesak. Kuncinya ada di bawah vas bunga kamar kita. Oh, ya sudah jangan sedih, sayang. Selesaikan urusanmu. Biar rumah Mas yang jaga. Begitu telepon ditutup, aku melihat mereka berebut menuju kamar. Mereka membuka brankas yang isinya sudah kuganti dengan tumpukan kertas kosong dan sebuah amplop merah besar bertuliskan, hadiah untuk pengkhianat. Namun, mereka terlalu bodoh untuk membukanya sekarang. Mereka terlalu sibuk berpesta. Mereka mengundang beberapa teman dekat Mas Pras yang ternyata juga tahu perselingkuhan ini untuk berpesta di rumahku. Mereka merayakan kebebasan di atas keringat dan air mataku. Ayo minum semuanya. Anggap saja rumah ini milik kita bersama. Seru Mas Pras mabuk kepayang. Aku merekam semuanya. Setiap detik pesta pora itu, setiap kalimat pengakuan mereka tentang bagaimana mereka menipuku, semua tersimpan rapi dalam format digital beresolusi tinggi. Puas-puaskanlah malam ini, Mas. Karena besok pagi, saat kalian bangun, kalian tidak akan menemukan lantai untuk berpijak. Aku mematikan laptop, menghubungi tim keamanan dan pengacara. Besok jam 9 pagi. Kita lakukan penggerebekan bersama keluarga besar dan pihak berwajib atas tuduhan perzinaan dan penipuan. Umpan sudah dimakan habis. Sekarang, saatnya menarik kailnya. Pagi itu, rumah mewah yang kubangun dengan tetesan keringat sendiri tampak seperti kapal pecah. Melalui layar monitor di apartemen, aku melihat sisa-sisa pesta semalam. Botol-botol minuman berserakan, dan dua pengkhianat itu masih tertidur lelap di kamar utamaku, kamar yang seharusnya sakral. Sudah siap, Pak Sanjaya? Tanyaku melalui telepon. Semua sudah di posisi, Bu. Keluarga besar dari pihak suami Anda dan keluarga Anda sendiri sudah berkumpul di depan gerbang. Polisi dan pengurus lingkungan juga sudah hadir. Bagus. Ayo kita beri mereka pertunjukan yang tak terlupakan. Aku sampai di depan rumah tepat pukul 9 pagi. Di sana, mertuaku dan saudara-saudara Mas Pras tampak bingung. Mereka mengira aku mengundang mereka untuk acara syukuran ruko baru. Ada apa ini, Nak? Kenapa ramai sekali sampai ada polisi segala? Tanya ibu mertuaku cemas. Sabar ya, Bu. Aku punya kejutan besar untuk ibu. Ayo masuk. Aku membuka pintu depan dengan kunci cadangan. Bau alkohol dan rokok langsung menyeruak. Keluarga besar menutup hidung, wajah mereka mulai menunjukkan kemarahan. Kami berjalan menuju kamar utama. Tanpa mengetuk, aku langsung menendang pintu itu hingga terbuka lebar. Selamat pagi, pengantin baru, teriakku lantang. Mas Pras dan Sarah tersentak bangun. Mereka panik, mencoba menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka yang setengah telanjang. Wajah Mas Pras yang tadinya pucat karena kaget, kini berubah menjadi putih pucat saat melihat ibu dan saudara-saudaranya berdiri di belakangku dengan wajah merah padam. Pras, apa-apaan ini? Kenapa kamu tidur dengan Sarah? Teriak kakaknya. Mas ini tidak seperti yang terlihat. Ibu, dengarkan Pras dulu. Mas Pras terbata-bata, suaranya bergetar hebat. Tidak seperti yang terlihat? Lalu foto ini apa, Mas? Aku melemparkan amplop merah berisi foto nikah siri mereka ke atas tempat tidur. Foto-foto itu berhamburan, memperlihatkan kemesraan mereka yang menjijikkan. Sarah mulai menangis histeris. Mbak, maafkan saya dipaksa Mas Pras. Dipaksa? Di rekaman CCTV ini kamu bilang sudah tidak sabar ingin membuang barang-barang, si nenek lampir, ini, kan? Aku menyalakan tablet dan memutar rekaman pesta semalam dengan volume maksimal. Suara Sarah yang menghina aku dan keluarga besar terdengar jelas ke seluruh penjuru ruangan. Ibu mertuaku hampir pingsan mendengar menantu kesayangannya dikatai,
tua dan kolot, oleh wanita yang dia anggap keponakan lugu. Pras, kamu benar-benar memalukan keluarga. Mertuaku menampar pipi Mas Pras dengan keras, hingga dia tersungkur dari tempat tidur. Dan untukmu, Sarah, aku mendekati gadis itu yang menggigil di pojok tempat tidur. Kamu ingin rumah ini, kan? Silakan ambil. Tapi kamu harus tahu satu hal. Rumah ini, ruko, dan seluruh aset perusahaan sudah resmi kembali atas namaku sepenuhnya sejak kemarin. Mas Pras sudah menandatangani pengalihan haknya. Apa? Kamu menipuku, sayang, teriak Mas Pras. Bukan menipu, Mas. Aku hanya mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milikku. Pak Polisi, silakan amankan mereka atas tuduhan perzinahan. Dan Pak Sanjaya, tolong bacakan surat pengusiran ini. Sanjaya melangkah maju. Berdasarkan dokumen resmi, Bapak Pras dan Saudari Sarah tidak lagi memiliki hak tinggal di sini. Seluruh barang-barang yang dibeli menggunakan rekening perusahaan atau rekening pribadi ibu istri harus ditinggalkan. Kalian memiliki waktu 10 menit untuk pergi dari sini, hanya dengan pakaian yang melekat di tubuh. 10 menit dimulai dari sekarang. Dan oh ya, Mas, kartu kreditmu sudah aku blokir sejak 1 jam yang lalu. Selamat menikmati hidup barumu di jalanan dengan istri siri, tercintamu. Aku berdiri tegak, menatap mereka yang kini berebut memakai pakaian dengan tergesa-gesa di bawah tatapan jijik seluruh keluarga besar. Rasa sakit yang kupendam selama berminggu-minggu seolah menguap, digantikan oleh kepuasan yang luar biasa. Bawa mereka keluar. Saya tidak ingin udara di rumah ini semakin tercemar oleh kehadiran mereka. Suaraku tenang, namun setiap kata yang keluar terasa seperti vonis mati bagi Mas Pras dan Sarah. Polisi menggiring mereka keluar dengan paksa. Sarah menangis terseduh-seduh, mencoba meraih kaki ibu mertuaku untuk meminta ampun. Namun ibu justru memalingkan wajah dengan rasa jijik yang amat sangat. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Kamu bukan keponakanku. Kamu adalah ular yang menyelinap ke rumah ini, teriak ibu mertuaku sambil terisak. Di halaman rumah, para tetangga sudah berkumpul karena kegaduhan yang terjadi. Mas Pras mencoba menutupi wajahnya dengan tangan saat ia digiring menuju jalanan tanpa alas kaki, karena sepatu mahal yang ia pakai tadi pagi adalah pemberian dariku. Sayang, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan ceraikan Sarah sekarang juga. Aku akan jadi suamimu yang dulu lagi, pinta Mas Pras sambil berlutut di aspal depan pagar rumahku. Aku berjalan perlahan menuju gerbang, menatapnya dari balik pagar besi yang tinggi. Suamiku yang dulu sudah mati, Mas. Dia mati saat kamu membawa wanita ini ke rumah dan berbohong tentang statusnya. Kamu tidak mencintai dia, dan kamu juga tidak mencintaiku. Kamu hanya mencintai hartaku. Sarah, yang melihat Mas Pras berlutut memohon padaku, langsung meradang. Mas, apa-apaan kamu? Kamu bilang kamu benci wanita tua ini. Kamu bilang dia hanya mesin uangmu. Diam kamu, jalang. Gara-gara kamu aku kehilangan segalanya. Mas Pras membentak Sarah dengan penuh kebencian. Di sana, di pinggir jalan, di hadapan orang banyak, mereka mulai saling caci maki dan saling serang. Cinta yang katanya begitu agung, hingga harus menikah siri ternyata hanya sebatas materi. Begitu hartaku lepas dari tangan mereka, cinta itu berubah menjadi racun yang mematikan. Pak Sanjaya, tolong pastikan proses perceraian berjalan secepat mungkin. Mas Pras sudah melepaskan hak Gonogini dalam dokumen yang ia tanda tangani di notaris kemarin. Dan Sarah, saya sudah melaporkan kasus penggelapan uang perusahaan yang kamu lakukan dulu ke pihak berwajib. Kamu tidak hanya akan kehilangan rumah ini, tapi juga kebebasanmu. Wajah Sarah seketika berubah pucat. Polisi langsung memborgol tangannya. Tidak. Mbak, tolong. Saya masih muda, Mbak. Kamu memang muda, tapi jiwamu busuk. Belajarlah tentang kejujuran di balik jeruji besi, jawabku dingin. 2 minggu berlalu. Rumahku kini terasa jauh lebih luas dan terang. Aku telah menjual semua barang yang pernah disentuh oleh mereka, dan menyumbangkan hasilnya ke panti asuhan. Aku ingin memulai hidup baru dengan energi yang bersih. Ibu mertuaku sering datang untuk meminta maaf atas kelakuan putranya, dan meskipun aku memaafkannya, aku tetap pada keputusanku untuk bercerai.
Aku tidak akan pernah membiarkan pintu hatiku terbuka lagi untuk pria yang sama. Kabar terakhir yang kudengar, Mas Pras kini tinggal di sebuah kontrakan sempit dan bekerja sebagai buruh kasar, karena tidak ada perusahaan yang mau menerimanya setelah skandal penipuan ini tersebar. Sementara Sarah, dia sedang menunggu persidangan untuk kasus penggelapannya. Aku berdiri di balkon kamar, menyesap kopi sambil menatap matahari terbenam. Hidupku bukan lagi tentang pengabdian buta, melainkan tentang mencintai diri sendiri. Aku telah memenangkan pertempuran ini, bukan dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan kecerdasan dan ketenangan. Terima kasih telah mengajarkanku arti kesetiaan yang sebenarnya, Mas. Lewat pengkhianatanmu, aku menemukan kekuatanku yang sesungguhnya. Aku menutup pintu balkon, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang, dan menyambut hari esok dengan senyuman kemenangan.